Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam sesi ini. Sesi ini kita akan membahas tentang laporan keuangan konsolidasi dengan menggunakan metode harga perolehan. Ini kelanjutan dari materi kita sebelumnya yang sudah kita bahas mengenai laporan keuangan konsolidasi dengan menggunakan metode equity. Sebenarnya laporan keuangan konsolidasi menggunakan metode equity maupun menggunakan metode harga perolehan atau harga pokok ini tidak jauh berbeda. Yang berbeda hanya pada proses kapan diakuinya. Kalau kita menggunakan metode equity, setiap perubahan yang terjadi pada perusahaan anak dicatat oleh perusahaan induk. Sedangkan di dalam metode harga perolehan yang dicatat hanya yang sudah diterima oleh perusahaan induk. Nah, di sini misalnya ya, metode ini perusahaan induk akan mencatat sebesar harga perolehan. Sama ya. Kemudian yang kedua, perusahaan induk tidak akan merubah setiap perubahan pada perusahaan anak kecuali hak yang sudah diterima. Misal ini ya, perusahaan anak mengumumkan laba. Kalau kita menggunakan metode konsolidasi dengan metode equity, maka ini langsung dicatat oleh perusahaan induk. Tetapi kalau menggunakan metode harga perolehan, ini belum dicatat. Berbeda ketika perusahaan anak mengumumkan dividen, maka kemudian langsung dicatat dengan metode harga perolehan. Ya. Kemudian yang ketiga ini saldo rekening investasi tidak berubah dari harga perolehan. Nah, bagaimana metode pencatatannya? Metode pencatatannya seperti yang bisa kita lihat di sini. Pada saat pembelian investasi ini sama dicatatnya dengan menggunakan metode equity. Investasi saham perusahaan anak pada sisi debit, pada kas sisi kredit. Pada saat perusahaan anak memperoleh laba, kalau kita menggunakan metode equity yang saya sebutkan tadi, kita akan membuat jurnal. Tapi kalau kita menggunakan metode harga perolehan, ini tidak perlu dibuat jurnalnya. Kemudian pada saat perusahaan anak memperoleh rugi ini juga tidak perlu dibuat jurnalnya. Nah, nanti dibuat jurnalnya pada saat perusahaan anak membagi dividennya. Bagaimana jurnalnya? Kas pada pendapatan dividen. Pada saat pembagian dividen berasal dari laba ditahan, maka jurnalnya adalah kas investasi saham perusahaan anak. Supaya lebih jelas mungkin langsung ke contoh. Ya, dalam kesempatan ini mungkin contohnya tidak berbeda dengan yang di sesi sebelumnya, ya, tidak beda dengan sesi sebelumnya, sehingga mungkin saya tidak begitu detail lagi menjelaskan, ya, tidak begitu detail menjelaskan, tapi saya hanya akan menjelaskan di beberapa sisi-sisi saja yang berbeda antara metode equity dan metode harga pembelian, ya. Oke, kita langsung ke contoh. Pada awal tahun 2018, PTA membeli 80% modal saham PTB seharga 375 juta. Pada saat itu, struktur PTB modal saham 300 juta. Laba ditahan 150 juta. Jumlahnya menjadi 450 juta. Ini struktur modal yang dimiliki oleh PTB. Dibeli 80% dengan harga 375 juta. Selama tahun 2018, PTB memperoleh laba bersih usaha dan membagi dividen kas. Laba bersih usahanya 175 juta, pembagian dividennya 100 juta. Maka ketika PTA melakukan pencatatan dengan menggunakan metode harga perolehan, maka jurnal yang dibuat pertama, pada saat membeli investasi seharga 375 juta, jurnal yang dibuat adalah investasi saham PTB 375 juta pada kas 375 juta.
pada saat PTB mengumumkan laba nih 175 juta, haknya PTA kan 80%. Kalau kita menggunakan harga perolehan, transaksi ini tidak dicatat. Nah, nanti dicatat pada saat PTB mengumumkan pembagian dividen. Maka dicatat berapa dividennya? 100 juta. 80% kali 100 juta 80 juta. Maka jurnal yang dibuat adalah kas pada pendapatan dividen 80 juta. Nah, metode harga perolehan juga kita membuat jurnal eliminasi. Ya, saya sudah pernah menjelaskan di sesi sebelumnya kenapa harus ada jurnal eliminasi ya. Sehingga di sesi ini saya langsung lanjut. Kemudian cara 2 ya. Oh ya, cara 1 tadi ya. Cara 1 sama ya, sama dengan metode kepemilikan yang pernah kita pelajari. Kemudian sekarang cara yang kedua. Cara 2, mengeliminasi perusahaan modal anak yang menjadi hak perusahaan induk pada saat pembelian. Pertama, bagian A, mengeliminasi modal saham perusahaan anak yang menjadi hak perusahaan induk. Jurnalnya, modal perusahaan anak pada investasi perusahaan anak. Bagian B, mengeliminasi agio disagio modal saham perusahaan anak yang menjadi hak perusahaan induk, agio saham perusahaan anak pada investasi perusahaan anak. C, mengeliminasi laba ditahan perusahaan anak yang menjadi hak perusahaan induk pada awal periode, laba ditahan perusahaan anak pada investasi perusahaan anak. D, mengeliminasi selisih antara harga perolehan dan nilai buku pada awal periode, goodwill saham perusahaan anak, goodwill sisi debit pada investasi saham perusahaan anak. Oke. Selanjutnya, bagian kedua ya, mengeliminasi dividen perusahaan anak menjadi hak perusahaan induk. Pendapatan dividen perusahaan anak pada pembagian dividen. Mengeliminasi goodwill yang sudah diamortisasi sampai dengan periode sebelumnya. Laba ditahan pada goodwill. Kemudian yang terakhir, mengeliminasi amortisasi goodwill. Amortisasi goodwill pada goodwill. Ya, ini metode dalam membuat jurnal eliminasi. Ini saya lupa ya. Harusnya di sini tadi 1 biar nggak bingung. Ya, oke. Kita langsung saja ke contoh ya. Biasanya kalau langsung ke contoh akan lebih mudah untuk dipahami. Ya, contoh. Nanti akan ini contohnya sama dengan saat kita membahas sesi metode kepemilikan. Nanti akan kita coba bandingkan. Pada awal tahun 2018, PTA membeli 80% modal saham PTB seharga 375 juta di pasar saham. Struktur modal PTB adalah sebagai berikut. Modal sahamnya 300 juta. Ya, modal sahamnya ini 300 juta. Kemudian laba ditahannya 150 juta, jumlahnya 450 juta. Kemudian kedua perusahaan tersebut memperoleh laba bersih dan membagi dividen. PTA laba usaha 250 juta, PTB 175 juta. Pembagian dividennya PTA 200 juta, PTB 100 juta. Nah, ini adalah laporan keuangan lengkap TPA dan PTB. Ya, saya tidak perlu bacakan lagi karena ini sama dengan yang sesi sebelumnya ya. Ini laporan PTA dan PTB yang nanti kita akan susun konsolidasinya. Ya, ini laporan perubahan laba ditahan PTA dan PTB yang nanti juga kita akan susun konsolidasinya. Dan ini adalah laporan neraca PTA dan PTB yang kita akan susun laporan konsolidasinya. Oke, kita langsung saja. Jurnal yang dibuat seperti apa? Maka jurnal yang dibuat adalah mencatat pembagian dividen yang menjadi hak perusahaan induk sebesar 80% kali 100 juta sama dengan 80 juta. Bagaimana jurnalnya? Kas 80 juta pada investasi saham PTB 80 juta. Mohon maaf, saya ulang ya. Kas 80 juta di sisi debit dan investasi saham PTB di sisi kredit. Dari mana angka ini? Dari sini. Dari sini nih.
Mohon maaf. Dari sini nih. PTB membagi dividen 100 juta. Pada saat PTB mengumumkan laba 175 juta, ini tidak dicatat. Beda ketika kita menggunakan metode equity, ini dicatat. Tapi ketika kita menggunakan metode harga perolehan, ini tidak perlu dicatat, yang kita catat hanya dividen yang dibagikan. Nah, selanjutnya kita membuat jurnal eliminasi. Bagaimana membuat jurnal eliminasinya? Pertama, mengeliminasi modal saham perusahaan anak. Modal saham 240 juta, investasi saham PTB 240 juta. Masih ingat ya, 240 juta ini dari mana munculnya? Oke deh, saya coba ingatkan lagi, khawatir lupa ya. 240 juta, nih dari sini nih. Modal sahamnya kan 300 juta. Dibeli 80%. 80% kali 300 juta kan 240 juta. Nah, makanya di sini dicatat 240 juta. Yang kedua, mengeliminasi laba ditahan perusahaan anak 120 juta. Laba ditahan 120 juta, investasi saham PTB 120 juta. Dari mana pula 120 juta ini? Ya, meskipun ini sudah pernah saya jelaskan, tapi saya ulang lagi di sini. 120 juta ini dari sini. 80% kali 150 juta kan 120 juta. Maka di sini dicatatnya adalah laba ditahan 120 juta pada investasi saham PTB 120 juta. Oke, lanjut. Mengeliminasi selisih antara harga perolehan dan nilai wajar. Goodwill 15 juta, investasi saham PTB 15 juta. Dari mana pula angka 15 juta ini? Dari sini. Nah, yang dibelikan 80% dari 450 juta, sedangkan harganya 375 juta. Harusnya 80% kali 450 juta kan 360 juta. Tetapi ternyata berani dibeli dengan harga 375 juta. Sehingga ada selisih 15 juta. 375 dikurang 360 kan 15 juta. Nah, sehingga kemudian di sini dicatatlah 15 juta. Mengeliminasi dividen perusahaan anak, pendapatan dividen pada pembagian dividen 80 juta. Ini dividen tadi ya. Mengeliminasi amortisasi goodwill untuk periode sebelumnya, ini belum ada. Mencatat amortisasi goodwill 1.500.000. Dari mana 1.500.000? Ini 15 juta dibagi 10. Masih ingat ya, di sesi sebelumnya amortisasi goodwill-nya ini kita perkirakan selama 10 tahun. Sehingga 15 juta dibagi 10, 1.500.000. Ya, ini jurnal eliminasinya. Nah, jurnal eliminasi inilah yang kemudian nanti akan kita masukkan ke kertas kerja konsolidasi. Ya. Ini ya, kertas kerja konsolidasi PTA dan PTB. Tinggal kita jumlahkan. Karena di sini belum ada jurnal eliminasi yang kita masukkan, mau kita hitung secara vertikal maupun secara horizontal, hasilnya akan sama 1.300.000. Ini penjualan 3 juta, PTA, PTB 2 juta, totalnya 5 juta. Ini semuanya dijumlah. Setelah itu kemudian dihitung ke bawah ya. Kemudian dihitung ke bawah. Nah, ini kalau misalnya kita hitung secara horizontal ya, 750 tambah 550 kan 1.300.000. Terus kalau kita hitung juga secara vertikal dari atas ke bawah, ini juga kena 1.300.000. Karena di sini belum ada jurnal eliminasi yang kita masukkan. Karena kan sebenarnya yang namanya konsolidasi ini menggabungkan antara PTA dan PTB. Modal yang ada di harta, modal atau aset yang dimiliki oleh PTA dan PTB dijumlah gitu ya. Dijumlahkan. Ini menjumlahkan transaksi, bukan hanya aset bahkan ya, transaksi. Karena ya, laporan laba rugi ini kan transaksi yang terjadi, transaksi antara PTA dan PTB dijumlah. Itulah laporan konsolidasi. Tapi nanti akan ada lagi tambahan jurnal eliminasi ini yang perlu kita hitung. Oke, kita lanjut. Kertas kerja di sinilah kemudian mulailah kita masukkan jurnal eliminasi ya. Ini sama persis dengan yang minggu lalu ya. Di sini amortisasi goodwill-nya ini 6. Ini kode ya.
Ini 4 ini kode. Nah, ini 6 artinya jurnal eliminasi yang ke-6. Mana yang ke-6? Amortisasi goodwill 1.500.000. Maka di sini kita tulis 1.500.000. Nah, biaya ADM dan umum 275 tambah 200 475. Biaya pemasaran 225 tambah 175 400. Ada amortisasi goodwill-nya 1.500. Ini dalam jutaan berarti 1 juta, dalam ribuan berarti 1.500.000 ya. Nah, terus jumlah biaya komersial PTA 500.000, PTB 375. Ya. 500.000 ditambah 375 hanya 875. Tapi karena ada amortisasi goodwill di sini, maka ini ditambahkan lagi menjadi 876.500. Ini yang saya sebut tadi. Kalau belum dimasukkan eliminasi, mau dihitung secara horizontal maupun vertikal hasilnya akan sama. Tetapi kalau sudah masuk eliminasi ini nggak bisa. Maka ini kita juga perlu hati-hati kalau kita mau menghitung ya. Ketika kita perlu menghitung di secara horizontal, maka kita perlu memperhitungkan yang ada di kolom jurnal eliminasinya ya, supaya hasilnya sama. Di sini masih sama dengan yang periode sebelumnya metode equity. Kemudian laba bersih usaha 250 juta, PTB 175 juta menjadi 423.500. Nah, ini kan kalau 250 tambah 175 kan bukan 423 tapi berapa? 425. Tapi kan dikurangi lagi nih 1.500.000. 100.500 hingga 423.500 ini. Atau mungkin kalau kita hitung saja dari sini. Nah, 1.300.000 dikurang 876.500 423. Kemudian yang selanjutnya adalah pembagian dividen. Dividen PTA dari PTB 80.000. Tapi ini dieliminasi. Ya, kenapa ini dieliminasi? Ya, semoga masih ingat ya, karena 80.000 ini adalah sudah termasuk di 175 ini. 175 dan 250 ini kan sudah dijumlah. Kalau dijumlah lagi dengan 80.000 ini, kan nanti akan jadi over penjumlahan. Maka ini dikeluarkan lagi. Gitu ya. Nah, maka laba bersihnya menjadi 330. Tapi laporan konsolidasinya 423. Apa bedanya dengan yang metode equity? Saya coba bukakan yang metode equity ya. Ini metode equity-nya, oke. Ya, ini dia bedanya. Bedanya ada di sini. Kalau metode equity kan begitu perusahaan anak mengumumkan laba perusahaan anak, langsung dicatat oleh perusahaan induk. Tapi nggak dicatat semua, yang dicatat adalah haknya, yang menjadi haknya. Perusahaan anak kan mengumumkan mendapatkan laba 175 juta. Haknya PTA 80%. Maka 175 juta kali 80% menjadi 140.000. 140.000 dikurangi lagi dengan biaya amortisasi ini yang 1.500.000 ini, 1.500 ini. Ya. Yang 1.500.000 ini kan menjadi 138.500.000. Nah, bedanya di situ ya, bedanya di situ. Nah, lihat. Di sini laba bersihnya menjadi 388.500. Sedangkan kalau kita menggunakan metode harga perolehan hanya 330. Kenapa? Karena yang dimasukkan hanya yang dibagi dividennya saja. Kalau yang tidak dibagi dividennya tidak diakui. Sedangkan kalau menggunakan metode kita menggunakan metode equity, laba semuanya langsung diakui. Ya, sehingga dia 388.500. Meskipun nanti pada akhirnya laba laporan konsolidasinya sama, 423.500. Ya, sama ya. Ini juga sama, lihat.
423.500. Kenapa bisa sama? Karena yang metode equity pun labanya ini kan dieliminasi. Ya kan, dieliminasi sehingga dia sama. Sedangkan kalau yang metode harga perolehan yang dieliminasi adalah pembagian dividennya. Ya. Oke, hak pemegang saham 20% kali 175 35 menjadi 423.500 dikurangi 35.000 menjadi 388.500. Ini sama ya dengan yang metode equity. Ini metode equity yang ini. Ini metode equity. Ini sama. Ya, ini metode equity. Oke. Oh iya, mohon maaf ini saya perbaiki, bukan metode equity tapi metode harga perolehan. Ya. Ini metode harga perolehan. Oke. Ya. Sekarang kita lanjut ke kertas kerja selanjutnya. Kertas kerja laporan perubahan laba ditahan. Oke. Ini. Oke ya. Di sini apa yang membedakan ini di sini? Laba bersih tahun 2018-nya. Kalau kita menggunakan metode equity kan di sini ya 388.500. 388.500, sedangkan di sini 330 ya. Tapi nanti hasil akhirnya akan sama. 588.500. 588.500. Kenapa bisa seperti itu? Sekali lagi, karena metode harga perolehan yang dicatat hanya dividen yang sudah dibagikan. Sekali lagi, harga perolehan hanya dicatat dividen yang sudah dibagikan. Sedangkan metode equity dicatat laba yang baru diumumkan oleh perusahaan anak pun dicatat. Ya, bedanya di situ. Ini jurnal eliminasinya. Ini angka 2 ini kode ya, angka 4 juga kode. Kita lihat. Laba ditahan. Kodenya 2. Betulkah ada laba ditahan? Betul. Nih, jurnal eliminasinya kedua laba ditahan 120. Ya. Pembagian dividen 4, 80.000. Kita lihat. 4. Adakah? Betul. Dieliminasi adalah kodenya 4. Ya, meskipun kalau dalam pembukuan yang pembukuan ya, dalam pembukuan akuntansi ini kadang-kadang kode ini mungkin nggak ditulis ya. Ini kebutuhan kita untuk belajar. Ya. Selanjutnya ini neraca. Ya. Neraca juga sama persis sih prosesnya dengan kemarin. Hasil angka-angkanya juga sama ya. Harta yang dimiliki dalam laporan akhir konsolidasi kan sama persis dengan ketika kita menggunakan metode equity. Ini metode equity, lihat sama persis. Total aktifanya 2.383.500, jumlah pasifannya 2.278.500 ditambah 105.000. Ini tapi dalam ribuan ya. Kemudian di metode harga perolehan juga sama. 2.383.500, pasifannya 2.278 tambah 105.000. Oke. Ini sama ya. Kemudian proses membuat laporan konsolidasinya juga sama. Ini tinggal memindahkan saja ya. Ini kan laba rugi ya, yang ada di poin di sini nih. Yang ada di sini nih. Ini dengan di sini. Ini di sini sampai di sini dipindahkan saja ke sini. Ke laba rugi nih. Yang di laba ditahan juga seperti itu dipindah ke sini, yang neraca juga tinggal dipindahkan ke sini. Maka sudah jadilah ini laporan konsolidasi. Ya, sampai di sini mungkin. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan di grup-grup kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.